Film dimulai dengan kata-kata seorang novelis yang menyebutkan bahwa dari dulu masyarakat Amerika pada umumnya memang berwatak keras, individualis, dan mudah membunuh musuhnya. Lalu pada suatu siang di Amerika tahun 1892, tepatnya di area New Mexico, sebelum menjadi negara bagian, seorang wanita imigran bernama Rosalie Quaid dan keluarganya tiba-tiba diserang oleh kawanan suku Indian Comanche di kediamannya. Where something's done, an adverb modifies a verb. Segera, suami Rosalie pun langsung menyuruhnya pergi menyelamatkan diri bersama ketiga anak mereka. Go! Go! Naasnya, suku Comanche membunuh suami Rosalie sampai memotong kulit kepalanya, yang disaksikan oleh istri serta anak-anaknya. Ngerinya Comanche terus menembaki Rosalie, hingga ketiga anaknya juga tewas, bahkan yang masih bayi juga ditembak. Rosalie pun terus berlari ke tengah hutan, lalu bersembunyi di bawah batang pohon besar dan masih memegang bayinya, meski sudah bersimbah darah. Beruntungnya, Comanche tidak menemukannya. Dan dari insiden tersebut, hanya Rosalie sajalah yang berhasil selamat. Di lain tempat, Kapten Angkatan Darat Amerika, yaitu Joseph Blocker, bertugas di pos Fort Beringer, New Mexico, dan sering menangkap orang-orang Indian. Setelah bekerja selama puluhan tahun, dan melalui banyak pertempuran dengan suku Indian, di akhir masa baktinya, Blocker mendapat perintah langsung dari Presiden Amerika ke-23 Benjamin Harrison untuk mengantar seorang kepala suku Cheyenne bernama Yellow Hawk beserta 4 anggota keluarganya yang telah ditahan selama 7 tahun dan sekarang telah dibebaskan. Awalnya Blocker menolak tugas tersebut, bahkan sampai kepikiran untuk bunuh diri. Karena 16 tahun silam, Blocker pernah berperang melawan Yellow Hawk dan banyak rekan-rekan Blocker sesama prajurit yang tewas secara sadis di medan perang. Akan tetapi, surat tugas dari Presiden Harrison sudah turun. Yang mau tidak mau, Blocker harus menerima pekerjaan itu. Atau nanti dia dijatuhi sanksi militer dan tidak mendapat uang pensiun. Atasan Blocker yang bernama Kolonel Abraham Biggs mengatakan, jika Blocker dipilih karena kefasihannya berbahasa Indian, dan juga mengetahui jalur ke kampung Yellow Hawk di Montana, tepatnya di suatu tempat bernama Lembah Beruang. Meskipun Yellow dulu ditahan karena keterlibatannya di medan perang, namun sekarang kanker yang diidapnya semakin parah. Dan pihak Amerika sengaja mengantarnya pulang ke daerah asalnya untuk menjaga citra politik Presiden Harrison tetap terlihat baik di mata Indian. Padahal, 2 tahun sebelumnya telah terjadi insiden mengerikan yang disebut pembantaian Wounded Knee dan memakan korban jiwa lebih dari 250 orang Indian, termasuk wanita dan anak-anak. Karena perjalanan ke Montana pasti akan banyak serangan dari musuh. Keesokan harinya, Blocker pun menyiapkan pasukan yang diantaranya adalah Sersan Match, Corporal Woodson, Letnan Kidder, dan Private Desjardins. Lalu Kolonel Biggs juga menitipkan surat tugas ke Blocker yang bisa dia tunjukkan jika nanti mendapat masalah di jalan. Begitu persiapan selesai, perjalanan dari New Mexico ke Montana pun akhirnya dimulai, yang kira-kira sejauh 2.000-an kilometer dan memakan waktu berhari-hari. Di tengah jalan, Blocker menyuruh Woodson untuk menyita barang-barang keluarga Hawk yang memborgol Yellow serta putranya bernama Black Hawk agar mereka tidak bisa kabur. Setelah berkemah semalaman, keesokan paginya, perjalanan pun dilanjutkan dan mereka menemukan sisa-sisa rumah keluarga Rosalie.
Dari panah yang tertusuk di jasad suami Rosalie, Blocker pun tahu jika penyerangan itu dilakukan oleh suku Comanche. Dan di dalam rumah tersebut, mirisnya Rosalie seperti sudah kehilangan akal karena masih menganggap anak-anaknya masih hidup dan hanya tertidur pulas. Perlahan-lahan, Blocker pun menenangkan Rosalie dan memintanya ikut pergi ke kemah. Sleeping. Can we get you and your babies to safety? Get you. Will you come with me? I'm not gonna hurt you. Namun, dia langsung syok begitu melihat keluarga Hawk. Jelas Rosalie sangat trauma melihat orang-orang Indian karena telah merenggut nyawa suami dan anak-anaknya. Selain itu, Rosalie juga melarang anak buah Blocker memakamkan keluarganya karena dia ingin memakamkan mereka sendiri sebagai bentuk perpisahan Rosalie dengan orang-orang tercintanya untuk terakhir kali. Namun setelah meluapkan seluruh kesedihannya, Rosalie memperbolehkan Blocker dan kawan-kawan untuk membantunya. Ketika pemakaman selesai dan sudah didoakan, Rosalie pun meminta Blocker untuk menguburkan jasadnya di dekat pusara keluarganya jika nanti dia mati. Untuk menunjukkan empatinya, keluarga Hawk meminjamkan baju ke Rosalie. Namun ketika semuanya sudah tertidur, Rosalie yang tidak kuat menahan depresinya berniat untuk bunuh diri. Dan untungnya aksinya itu dihentikan oleh Blocker. Lalu esok harinya, Yellow menjelaskan ke Blocker, meski suku Comanche seharusnya tinggal di area reservasi Oklahoma, tapi masih banyak dari mereka yang berkeliaran dan sangat berbahaya. Bahkan sebagai ketua suku Cheyenne, Yellow paham betul jika Comanche menyerang tanpa pandang bulu dan mereka semua bisa jadi sasaran. Maka dari itu, Yellow ingin membantu melawan mereka, namun Blocker menolak untuk membuka borgolnya, dan mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh melewati padang rumput yang berbukit-bukit, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan dari kejauhan. Dan ternyata, Desjardins tertembak di bahu. Lalu dari kedua bukit yang mengapit mereka, muncullah sekawanan suku Comanche yang langsung datang mengepung. Blocker segera menyuruh para wanita menjauh, dan pertempuran sengit pun terjadi. Bahkan Yellow dan anaknya Black juga ikut membantu. Dan 3 Comanche yang tersisa akhirnya berhasil kabur dari sana. Sayangnya Desjardins akhirnya tewas, dan Woodson juga terkena luka tembak yang cukup parah. Namun, Blocker dan lainnya berhasil membunuh banyak Comanche. Setelah itu, Rosalie pun meluapkan amarahnya dengan menembakkan seluruh peluru pistolnya ke salah satu mayat Comanche karena dia teringat dengan kematian keluarganya. Meski tertembak 2 kali, untungnya Woodson masih bisa bertahan dan sekarang dirawat oleh Rosalie. Sedangkan jasad Desjardins masih mereka bawa untuk dikebumikan di tempat yang layak. Sementara itu, Blocker akhirnya melepas borgol Yellow dan Black karena mereka berjanji akan menolong jika terjadi pertempuran lagi. Namun, Blocker akan langsung membunuh Yellow dan Black jika mereka berani macam-macam. Blocker juga sempat ngobrol dengan Rosalie yang membahas tentang pentingnya memperkuat keyakinan dengan Tuhan di saat-saat konflik seperti itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya berkemah di tengah gurun batu bisti. Lalu ketika sedang gantian berjaga, Match sempat menceritakan pengalamannya sebagai tentara senior ke Letnan Kidder, bahwa meskipun seorang tentara sudah sering melihat kematian di medan perang, tapi Match tidak pernah terbiasa dengan meninggalnya rekan seperjuangan seperti Desjardins. Strange. Di keesokan harinya, mereka menemukan 3 mayat suku Comanche yang sebelumnya kabur. Ternyata, mayat-mayat itu dibunuh oleh Yellow dan Black
yang semalam pergi memburu 3 Comanche tersisa. Dan bisa jadi tidak ada suku Comanche lagi yang masih berkeliaran. They ain't gonna bother us no more either. Setelah itu, Blocker dan yang lain melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di pos tentara Fort Winslow, negara bagian Colorado, dan akan mengubur jasad Desjardins di sana. Lalu Blocker pun makan malam bersama Kolonel Ross beserta istrinya dan juga Rosalie. Mereka berempat mengobrol berbagai hal, dan Blocker meminta Rosalie untuk tinggal di sana. Akan tetapi, Rosalie menolak dan memilih tetap bergabung dengan rombongan Blocker. Lalu Blocker pun diminta oleh Ross untuk mengantarkan seorang tahanan yang juga seorang tentara bernama Wills yang akan dihukum mati di Fort Pierce karena telah membunuh keluarga Indian di luar situasi perang. Blocker pun menerima permintaan Ross karena rute ke Fort Pierce kebetulan juga sejalur dengan tujuannya ke Montana. Di lain sisi, Kolonel Ross juga memberikan 2 orang prajurit untuk menggantikan Desjardins yang telah tewas, serta Woodson yang harus dirawat di Fort Winslow. Could be worried. Your daddy would have been proud of you. Setelah itu, Blocker dan yang lain melanjutkan perjalanan. Ketika sedang mencuci piring di sungai, tiba-tiba 3 orang pemburu datang dan menculik Rosalie, istri dan juga saudara perempuan Black. Setelah putra Black, atau kita sebut saja Little Bear, mengabarkan ke kemah, Blocker dan yang lain pun langsung mengikuti jejak kuda komplotan pemburu itu ke markas mereka. Lalu sesampainya di sana, Yellow Hawk pun ingin memimpin penyerangan untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah kondisi dirasa cukup aman, Yellow, Black beserta Blocker dan prajurit-prajuritnya langsung membunuh komplotan pemburu tersebut. Not shots. She na uwe wants. No one is dead. Semua pemburu berhasil dibunuh. Namun sayangnya, 1 prajurit Blocker tewas dan dikubur esok paginya. Sementara itu, ternyata para pemburu bukan hanya menculik, tapi juga telah memperkaos Rosalie dan kedua wanita keluarga Yellow Hawk. Mental Rosalie pun semakin terpuruk. Di lain sisi, Wills berusaha membujuk Blocker untuk diampuni, karena dulu dia juga ikut perang melawan Indian. Dan jika dirinya dihukum, maka tentara-tentara lain seperti Blocker harusnya juga dihukum. Akan tetapi, Blocker tidak terintimidasi sama sekali, sebab Wills dihukum karena membunuh Indian di luar situasi perang. Yeah, I thought you was. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun kembali membangun tenda. Namun malam itu hujan deras, dan Blocker sengaja memborgol Wills di pohon, agar dia tersiksa kedinginan. Di lain sisi, Mets memberikan tembakau ke Yellow Hawk sebagai ungkapan permintaan maaf atas seluruh kejahatan yang pernah dilakukan Amerika ke orang Indian. Niha. Insyaallah, man. Ketika Kidder memberikan minuman hangat ke Wills dan melepaskan borgolnya sejenak, tiba-tiba Wills pun berontak merampas pistol Kidder dan menembaknya hingga tewas. Sontak semua orang pun terbangun, dan tembakan Blocker berhasil melukainya, namun Wills tetap kabur dari sana. Blocker pun melarang prajuritnya mengejar, karena Wills pasti akan mati kehabisan darah. Namun karena melihat rekannya meninggal, Match yang ingin balas dendam pun nekat mengejar Wills. Besok paginya, Little Bear memberikan telur puyuh ke Pak Yellow sebagai simbol agar dia tetap kuat melanjutkan perjalanan ke Montana. Namun tidak jauh dari sana, mereka bukan hanya menemukan jasad Wills, namun juga Mets yang sudah tak bernyawa. Melihat itu, Blocker pun tidak kuat menahan tangisnya, karena dalam waktu singkat dia sudah kehilangan banyak rekannya, dan Mets akan dikubur di dekat sana. Inilah yang dikhawatirkan Blocker. Meskipun misinya hanya mengantar keluarga Indian ke kampungnya, namun situasi yang terjadi benar-benar tidak terduga, dan Blocker sudah kehilangan 3 krunya yang sangat loyal. Kondisi Yellow Hawk semakin melemah akibat kanker yang dideritanya,
dan Rosalie pun memberinya makanan. Di lain sisi, kita bisa melihat bahwa teman bisa menjadi musuh yang ganas, seperti Wills. Namun seorang musuh kadang juga dapat menjadi teman, yang mana artinya apapun bisa terjadi di tengah situasi konflik. Setelah perjalanan dilanjutkan, mereka pun akhirnya tiba di Montana, dan jarak ke lokasi kampung halamannya Yellow Hawk tidak begitu jauh lagi. Blocker mengatakan ke Pak Yellow, jika selama ini dia telah banyak kehilangan rekan-rekannya karena konflik melawan Indian. Begitu juga dengan Yellow yang banyak prajuritnya tewas di medan perang. Dengan bijaknya, Yellow pun mengingatkan bahwa kematian adalah takdir yang tidak bisa terelakkan dari siklus hidup manusia. Setelah melalui perjalanan yang sangat jauh dari New Mexico ke Montana dan melewati beragam konflik, hati Blocker pun terketuk dan akhirnya memaafkan Yellow Hawk dan juga menganggapnya sebagai sahabat. Karena bagaimanapun, perang antara bangsa Indian dan pendatang telah lama terjadi. Sedangkan Blocker dan Yellow Hawk memiliki kesempatan untuk memutus lingkaran setan tersebut agar perpecahan tidak terulang kembali. Setelah beberapa kilometer melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di lembah beruang Montana. Dan setelah 7 tahun berlalu, keluarga Hawk akhirnya kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi, Yellow Hawk yang kini merasakan kedamaian luar biasa, akhirnya beristirahat untuk selama-lamanya. Dan upacara pemakaman pun dilakukan dengan memberi penghormatan terakhir kepada sang ketua suku Cheyenne. Akan tetapi, setelah pemakaman selesai, datanglah seorang peternak dan 3 anak buahnya yang mengaku-ngaku jika tempat itu adalah tanah miliknya. Mereka pun mengusir Blocker dan kawan-kawan, juga harus memindahkan jasad Yellow Hawk dari sana. Bahkan mereka juga menyinggung jika orang Indian tidak memiliki hak atas apapun di Amerika. Dengan santainya Blocker menunjukkan surat tugas dari presiden, namun peternak itu tidak peduli dan menganggap tanah tersebut miliknya. You just ain't hearing me. Lalu mereka pun mengeluarkan pistol. Karena pria di kelompok Blocker hanya tersisa 3 orang, termasuk Black dan 1 orang tentara lagi, Rosalie pun akhirnya nekat membantu. You just ain't hearing me. Meskipun keempat peternak berhasil dibunuh, naasnya seluruh anggota keluarga Hawk meninggal, dan hanya tersisa yang paling kecil, yaitu Little Bear. Sedangkan rekan Blocker juga mati tertembak. Setelah itu, Rosalie dan Blocker pun mengadakan upacara pemakaman sesuai budaya Cheyenne, yaitu pemakaman langit, dengan setiap jasad yang menghadap ke atas dan ditaruh di atas tumpukan kayu. Karena menurut kepercayaan mereka, ritual itu dapat memudahkan roh kembali ke langit. Setelah semua yang terjadi, Rosalie memutuskan untuk mengadopsi Little Bear sebagai anaknya dan akan pergi ke Chicago. Selama perjalanan, Rosalie melihat Blocker bukan hanya sebagai prajurit yang hebat menghadapi musuh, namun juga manusia yang memiliki empati terhadap sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, Blocker juga berusaha memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang Indian, seperti Yellow Hawk dan keluarganya, yang sama-sama kehilangan orang tercinta, seperti Blocker dan para pendatang lainnya. Sampai akhirnya, Blocker mengakhiri mata rantai penindasan terhadap suku Indian yang dia lakukan di akhir masa tugasnya sebagai tentara Amerika. Rosalie pun sangat berterima kasih kepada Blocker, dan mereka terpaksa berpisah. Lalu Blocker memberikan hadiah buku tentang Julius Caesar, seorang jenderal sekaligus negarawan Romawi, yang begitu karismatik dan banyak perjalanan hidupnya yang bisa diilhami. Blocker berharap meski Little Bear berasal dari golongan yang tertindas, namun dia harus belajar percaya diri dan optimis mengejar mimpinya. Akan tetapi, begitu Rosalie dan Little Bear naik ke kereta, Blocker akhirnya memutuskan ikut bersama mereka untuk kembali melindungi Rosalie, wanita yang psikisnya terluka karena kekerasan suku Indian. Dan Blocker juga ingin menuntun Little Bear, penduduk asli benua Amerika, yang ironisnya menjadi kaum minoritas. Dan cerita pun berakhir